rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gita Citratama dengan NIM 4232431012. Saya Indawati Manik dengan NIM 423113144. Saya Eka Gustianti Siregar dengan NIM 42311311069. Perkenalkan, nama saya Putri Karizwani dengan NIM 42333131002. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan atau praktik tentang pengujian contoh senyawa kovalen polar dan non-polar yang berasal dari sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan memasukkan 1 mili atau setara dengan 20 tetes air biasa ke dalam cup gelas. Kamu juga? Baiklah, di sini kami akan melakukan uji coba tentang yang pertama, uji kelarutan dalam air dan minyak. Nah, di sini kami akan memakai air beras dan kami akan memasukkan masing-masing 20 tetes. Kemudian setelah kami memasukkan sebanyak 1 mili air beras ke dalam cup gelas, lalu kami memasukkan masing-masing sebanyak 10 tetes larutan sumber daya alam. Saya yang pertama menggunakan larutan gula. Saya menggunakan garam. Yang ketiga yaitu dengan lidah buaya. Baiklah, kami di sini akan menuangkan sebanyak 10 tetes. Melakukan aduk seperti ini. Dan lihat bahwa apakah larutan itu terlarut sempurna. Jika terlarut sempurna, menandakan polar, tapi jika tidak terlarut, menandakan non-polar. Dah, cusin. Dah. Kami akan memasukkan larutan SDA yang lainnya seperti percobaan sebelumnya. Pertama itu kami akan memasukkan 1 mili air beras ke dalam cup. Baiklah, setelah kami memasukkan 1 mili air beras ke dalam cup, selanjutnya kami akan memasukkan larutan SDA yang lainnya. Yang pertama, saya akan memasukkan larutan kacang kedelai. Lalu di sini saya akan memasukkan larutan kunyit. Sebanyak 10 tetes. 10 tetes. Atau 10 tetes. Selanjutnya di cup satunya lagi kami akan masukkan larutan SDA yang lainnya. Saya memilih bawang merah. Saya memilih kemangi. Mulai. Baik, di sini kami akan mengaduk kedua larutan. Baik, setelah diaduk bisa terlihat larutan kunyit polar, larutan kemangi non polar. Dan di sini bisa dilihat juga kalau larutan bawang merah dengan kacang kedelai dia itu sama-sama polar. Seperti percobaan sebelumnya, kami akan melanjutkan pada percobaan ini. Kita masukkan 1 mili air beras ke dalam cup. Sudah memasukkan air beras ke dalam cup. Selanjutnya kita akan memasukkan sumber daya alam. Yang pertama yang selanjutnya yaitu serai, dan yang kedua yaitu kayu manis. Banyak 1 mili. Setelah memasukkan sumber daya alam ke dalam air beras, selanjutnya kita akan mengaduk apakah dia terlihat non-polar dan polar.
Terlihat bahwa serai dengan air beras yaitu polar. Terlihat kayu manis dengan air beras yaitu non-polar. 3. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan uji kepolaran dengan minyak. Pertama, kami masing-masing memasukkan 1 mili atau 20 tetes minyak ke dalam masing-masing cup. Oke. Baiklah, selanjutnya kami akan memasukkan masing-masing larutan sumber daya alam, yaitu larutan pertama ada kemangi dan serai. Selanjutnya ada kunyit dengan kacang kedelai. Selanjutnya ada kayu manis dan juga lidah buaya. Baiklah, kami akan memasukkan sebanyak 1 mili ke dalam masing-masing cup. Udah. Udah. Lalu setelah mengaduknya, didapatkan hasil minyak dicampur dengan serai, hasilnya polar, dan minyak dicampur dengan daun kemangi, hasilnya non-polar. Dan sebelah sini ada kunyit dicampur dengan minyak menjadi polar dan kacang kedelai dengan minyak jadi polar. Baik, setelah diuji, kayu manis dicampur dengan minyak non-polar, lalu lidah buaya dicampur dengan minyak non-polar. Seperti percobaan sebelumnya, di sini kita akan mencampurkan minyak 1 mili ke dalam cup. Sesudah memasukkan minyak ke dalam cup, selanjutnya kita akan memasukkan sumber daya alam ke dalam cup sebanyak 10 tetes. Yang pertama yaitu bawang merah, Yang kedua garam dan gula. setelah mencampurkan minyak dan sumber daya alam, kita akan mengaduknya dan melihat apakah dia polar atau non-polar. Terlihat bahwa minyak dan bawang merah itu non-polar, Minyak dan gula non-polar, minyak dan garam non-polar. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu uji dengan kertas litmus. Perlu kita ketahui bahwa kertas litmus itu adalah kertas yang sudah diberi pewarna alami. Di sini kami memberi pewarna alami yaitu kunyit. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaannya dengan meneteskan masing-masing larutan sumber daya alam masing-masing 2 tetes. Baik, kami akan melakukannya. Boleh di skip nggak sih?
menyimpulkan bahwa kertas litmus yang ditetesi dengan berbagai larutan sumber daya alam, yaitu contohnya saya menetesi dengan larutan garam dan larutan bawang merah. Saya menetesi dengan lidah buaya dan kacang kedelai. Saya menetesi gula dan serai. Dan hasil yang kami peroleh bahwa bawang merah itu menunjukkan polar ketika ditetesi, dan garam menunjukkan polar, Dan lidah buaya itu menunjukkan hasilnya polar dan kacang kedelai hasilnya non polar. dan gula menunjukkan hasilnya polar, dan serai menunjukkan hasilnya polar. Dilihat dari perubahan warna kedua non polar dan non polar. Baiklah, kami di sini akan melanjutkan percobaan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya alam kertas litmus. Baiklah. Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kertas litmus ditetesi dengan 2 tetes kunyit polar, lalu daun kemangi juga polar. Dan selanjutnya di sini ada kertas litmus yang ditetesi sebanyak 2 tetes. Pada kayu manis itu non polar dan pada minyak kelapa itu polar. Sekian. Baiklah, sekian video hasil percobaan kami tentang senyawa